SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa bertemu di Masjid Al-Ittihad Muhammadiyah Manuan Surabaya yang kita cintai ini. Semoga rawuhnya kita ke tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Yang kedua, wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita sehingga kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada sesamanya. Maka untuk mengamalkan hadis ini wajib kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada takmir Masjid Al-Ittihad Muhammadiyah Manuan, Bapak Suyono, dan juga teman-teman yang lain, remas dan pengurus takmir semuanya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan upayakan demi makmurnya Masjid Al-Ittihad ini dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan saya minta ke panjenengan semuanya, hadirnya kita di masjid ini semoga memberi kemaslahatan bagi masjid ini. Tata parkir yang baik, jangan aut-autan, kanan kiri sapa saudara kita, jangan ego, jangan sembarangan, senyum, tebarkan salam, parkir yang bagus. Jangan sampai hadirnya kita justru membawa kemadharatan. Tidak. Kita hadir di sini untuk membantu memakmurkan masjid ini. Semoga ini menjadi pintu kebaikan bagi kaum muslimin semuanya, terutama warga Manuan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana yang sudah disebar di flyer kajian kita ambil dari kitab Khud Aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih yang difahami oleh para sahabat. Ini kitab ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau sudah wafat rahimahullah, dan beliau adalah seorang pengajar di Darul Hadis Makkah Al-Mukarramah, kerajaan Saudi Arabia.
Kitab ini adalah kitab yang kecil. Bahkan kitab Arabnya yang saya pegang ini tipis sekali, bisa untuk kipas-kipas, saking tipisnya. Tapi faedahnya insya Allah luar biasa. Beliau menjelaskan di muqaddimah bahwa intinya kitab ini menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan dijawab oleh beliau disertai dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah kita akan mulai belajar pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian kalau di kitab yang saya bawa ini, kitab yang berbahasa Arab, ini langsung setelah beliau memuji Allah, ya, menyampaikan muqaddimahnya, beliau langsung ke bab yang pertama, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba. Tetapi kalau kita lihat yang di terjemahan ini yang dibagikan ke jenengan, ternyata sebelum masuk ke bab, nggak tahu ada tambahan tentang rukun iman dan tentang rukun Islam dan rukun iman. Betul begitu ya? Yang di kitab jenengan kan ada rukun Islam dan ada rukun iman. Tidak apa-apa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Malaikat Jibril pernah menjelma menjadi manusia, terus bertanya kepada Rasulullah di depan para sahabat, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat. Engkau menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan. Kalian atau engkau melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilah. Engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Itulah yang disebut dengan arkanul Islam, rukunnya Islam. Pada pertemuan perdana ini saya akan sampaikan tentang rukun Islam ini. Pertama, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Ini memiliki dua rukun. Ya, saya ulangi, silakan dicatat, dan buku yang dibagikan itu silakan dicoret-coret. Bukan dicoret sembarangan ya, dicoret faedah-faedah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Jika dua-duanya ini ada, maka sempurna tauhidnya. Jika hilang satu, maka hilang tauhidnya. Maka siapapun yang bertauhid harus memenuhi dua rukun ini. Rukun yang pertama adalah la ilaha an-nafyu. An-nafyu itu artinya apa? An-nafyu itu artinya meniadakan seluruh penyembahan. La ilaha, tiada yang berhak disembah, semuanya ditiadakan. Tidak boleh ada yang disembah. Itu rukun yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Terus rukun yang kedua, penetapan, al-itsbat,
illallah, kecuali Allah saja. Itu namanya penetapan pengecualian, hanya Allah yang berhak disembah. Saya ulangi, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun pertama adalah an-nafyu, peniadaan. La ilaha, tiada yang berhak disembah. Rukun yang kedua, penetapan, al-isbat, illallah, hanya Allah saja yang disembah. Lah, dua-dua rukun ini harus ada. Hilang satu rukunnya, maka hilang tauhidnya. Saya kasih contoh supaya panjenengan bisa memahami lebih dalam lagi. Saya kasih contoh antara meniadakan dan menetapkan, bahwa meniadakan, menetapkan harus ada. Kalau nggak ada salah satunya, maka hilang tauhidnya. Saya kasih contoh. Ada orang, dia sholat, dia zakat, dia pergi ke Ka'bah, haji, dia puasa, dia sujud, dia sholat, tetapi dia kedukun. Dia pergi ke Gunung Surawiti, gelek sugih. Dia pergi ke Gunung Kawi, minta gelek toyol misalnya. Atau percaya Nyi Loro Kidul, yakin bahwa Nyi Loro Kidul bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah. Atau memakai jimat, atau menyembah keris, tapi dia sholat, dia zakat, dia haji, bahkan bolak-balik hajinya. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Ini orang punya rukun yang mana dan kehilangan rukun yang mana? Satu orang angkat tangan. Silakan. Dia mempunyai rukun yang kedua. Dia punya rukun yang kedua, menetapkan Allah sebagai Tuhan. Dia sholat, dia zakat, dia pergi ke Baitul Haram, Baitullah untuk sholat. Berarti dia menetapkan Allah sebagai sesembahan. Cuma masalahnya dia nggak punya rukun yang pertama. Apa rukun pertama tadi? Peniadaan. Dia menetapkan Allah sebagai Tuhan. Dia menetapkan Allah sebagai sesembahan. Tapi masalahnya dia tidak meniadakan selain Allah. Masih percaya dukun, percaya keris, percaya jimat. Maka meskipun dia itu mengakui Allah itu Tuhan, tetap dia nggak punya tauhid. Karena kehilangan rukun yang pertama. Rukun apa tadi? Peniadaan. Jelas ya? Udah sama menjawab. Lah musuhnya kalimat la ilaha illallah itu syirik. Musuhnya kalimat la ilaha illallah itu syirik. Ya. Yang gerogoti la ilaha illallah itu syirik. Hati-hati. Jadi ada, Pak, ini sering saya sampaikan di tempat-tempat manapun. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, yang ayat ini juga pernah Allah turunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan dalam kitab-kitab Nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, yang ayat ini dulu juga diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran, Nabi boleh berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mana kitab suci silih berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Dicatat, silakan dicatat ayat ini. Surat Az-Zumar ayat 65. Surat berapa tadi? Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi tidak pernah nabi tidak diberi ayat ini, tidak ada. Seluruh nabi dikasih ayat ini. Saking pentingnya, saking intinya. Ya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya beda-beda, tapi inti ini tidak pernah berubah.
Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu. Nah, ini ayat diturunkan ke seluruh para nabi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapus, hancur, lulu lantak amalanmu. Nah, makanya itu yang gerogoti la ilaha illallah yang ini, syirik ini, Pak. Tanya hati-hati. Nah, ini dikit-dikit aja karena target kita pertemuan kali ini rukun iman. Rukun apa? Islam. Sekarang selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan Anda, asyhadu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan ini berkonsekuensi. Ucapan itu berkonsekuensi. Artinya benar nggak engkau itu jadi pengikutnya Nabi Muhammad, harus dibuktikan, tidak sekedar omongan. Lah konsekuensi kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Buktikan dengan 4 hal. Kalau 4 hal ini tidak ada, maka omongan kita itu sekedar basa-basi, sekedar klaim ngaku umat Nabi, ngaku cinta Nabi, ngaku seneng sama Nabi, ngaku pengen dapat syafaatnya Nabi. Kalau kita nggak melakukan 4 hal ini, omong kosong, bohong. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu wa rahimahullah mengatakan, kata beliau, laisa sya'nu an tuhibbah wa innamas sya'nu an tuhabbah. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kita mencintai. Karena kita ini semuanya ngaku cinta Nabi. Nggih mboten? Dari Maroko sampai Merauke, negeri-negeri Islam, semua orang Islam ngaku cinta Nabi. Dari sing wong bejat, wong rusak, preman, pokoknya sing penting KTP ini Islam. Terus ditakoni, sampean remen gak kali Kanjeng Nabi? Nggih remen kula niki. Mesti ngono jawabannya. Nggih mboten? Tapi masalahnya kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba, innamas sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan bukan kamu mencintai Nabi, tapi masalahnya adalah apakah kamu dicintai Nabi. Iku masalahnya. Lah dos pundi caranya? Dos pundi caranya ibu sopo? Ya, bagaimana caranya supaya kita ini dicintai Nabi, Pak? Berarti kan butuh dibuktikan. Gini betul? Apa pembuktiannya kita ini ngaku umatnya Nabi? Karena nanti itu, Pak, di padang mahsyar kita akan berjalan bersama, setiap umat berjalan dengan nabinya, akan ketemu para nabinya. Nah, kalau kita tidak menjalankan 4 hal ini, nggak ketemu sama Nabi, bahkan tertolak, nggak bisa masuk telaganya Nabi. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dekat dengan seorang wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tukirru lahum bidzaka. Padahal Laila nggak kenal siapa mereka. Semua orang ngaku, tadi aku ketemu Laila, Masya Allah ketemu aku lo guyu are, senyum. Iya aku juga mau ketemu ya man. Kuwabe ngaku kenal sama Laila. Semua mengaku punya hubungan spesial dengan wanita cantik bernama Laila. Wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal siapa mereka. Lah jangan sampai cinta kita kepada Rasul itu seperti ini. Bendino ngaku cinta Nabi, tapi ternyata di akhirat gak ketemu sama Nabi. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu mencintai Nabi dan dicintai Nabi? Lakukan 4 hal. Tulis. Besok saya tanyain, nggak bisa saya jawab. 4 hal ini ku nopo kemawon. Nomor setunggal. Nomor 1, bukti panjenengan remen kali Kanjeng Nabi, bukti panjenengan cinta dengan Kanjeng Nabi. 1, tasdikuhu fi ma akhbar.
membenarkan beritanya Nabi. Membenarkan beritanya Nabi. Yaitu konsekuensi yang pertama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah berita, "Na'am, nggih ya Rasulullah, sami'na wa ta'na." Kami dengar, kami iman ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semua digiring menuju padang mahsyar. Matahari akan didekatkan, manusia ada yang tenggelam karena keringatnya, saking panasnya. Kemudian mereka akan ditimbang amalnya, mereka akan dihisab, mereka akan memasuki telaganya Rasul. Kemudian ada sirat, setelah sirat ada kontoroh, setelah kontoroh ada surga, ada neraka, ada hari kiamat, ada dajjal, ada Isa al-Masih. Nabi menceritakan kejadian-kejadian. Kemudian kita itu mengatakan, kok koyo aneh yo. Nggak tahu tuh bener apa enggak berita ini. Anda minggir, Anda belum umatnya Nabi. Karena konsekuensi jadi umatnya Nabi adalah membenarkan berita yang diajarkan Kanjeng Nabi. Nabi ngomong, wong wedok iku nek wis balik dikongkon jilbaban. Nggih mboten? Saiki ditolak karo wong-wong saiki gak apa-apa. Iku jilbab iku soalnya wong Arab itu kan akeh debune. Makane supaya gak kena debu rambutnya dijilbabi. Jilbab itu gak wajib. Jilbab itu sekedar budaya Arab. Ini contohnya ini. Kok iso ngarani jilbab budaya wong Arab? Tak ceritani sampean budaya wong Arab. Budaya wong Arab itu udah. Baca di kitab-kitab tafsir. Dulu zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu kalau tawaf di kelilingi Ka'bah, mereka perempuannya ini telanjang bulat. Kalau pengen tahu budaya Arab, bukan kerudung bukan budaya Arab. Budaya Arab itu telanjang, tarian perut, joget-joget, itu budaya Arab dulu. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir disebutkan dahulu, bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat yang sahih diterangkan, dulu wanita Arab jahiliyah itu tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang bulat, bukan telanjang kotak lagi. Telanjang bulat. Terus rambutnya itu ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya sambil tawaf. Itu budaya Arab. Nah, terus datang Islam, memanusiakan manusia. Disuruh pakai jilbab, dimuliakan. Nah itu ya. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan hadis sahih, monggo sami'na wa ata'na. Rasulullah mengabarkan jika ada lalat masuk mencelok ke apa? Minuman kalian. Kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, kata Rasulullah, falyahmishu, celupkan sekalian. Terus buang. Terus diminum enggak apa-apa. Kata Rasulullah, karena sungguhnya lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun, penyakit, sedangkan sayap yang lain mengandung obatnya. Kalau hadis Bukhari ini, maka kita katakan, nggih ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Wa ata'na, kita dengar, kita patuh, kita percaya. Kalau sampai kita mengatakan, wah ini hadis jijik ini, apa hadis kok kayak ngene, maka kita belum jadi umat Nabi. Karena engkau melanggar syarat pertama, kamu harus membenarkan beritanya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kenyataannya sudah terbukti itu. Coba cari di YouTube, sudah banyak itu. Dan sudah sering saya sampaikan, ada di YouTube itu siswa Lamongan ikut Olimpiade di Amerika kalau nggak salah, menang. Salah satu penemuannya adalah bahwa lalat itu mengandung imun. Terbukti itu. Mangkane lalat itu meskipun senengane mencelok sing kotor-kotor gak ono ceritane lalat mencret. Soalnya wis terbukti omongannya Nabi bener, karena lalat itu mengandung apa? Imun yang bisa menetralisir tubuh mereka. Oke, kembali ke materi. Itu yang pertama nggih, sampeyan catet, kalau sampeyan ngaku cinta Nabi, nomor setunggal panjenengan kedah percados napa ingkang sampun dikabaraken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bahasa Jawa kok paham enggak?
Wong Jawa ya paham. Sing Madura insyaallah paham bisanya. Nomor kali, sampean tulis. Boten kecepatan nih, boten. Nomor kali, bukti panjenengan cinta Nabi nomor kali. Ta'atuhu fi ma amar. Au imtithalu ma amar, menjalankan perintahnya Kanjeng Nabi. Nabi ngongkon wong wedok jilbaban, segera jilbaban, nek ngaku umat Nabi. Nabi memerintahkan para lelaki untuk sholat jamaah, segera sholat jamaah. Kalau mau ngaku jadi umat Nabi. Datang seorang laki-laki buta, boten saged mirsani. Ya Rasulullah, ini rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yursiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, kula niki mboten saged mirsani. Kula nyuwun tulung ya Rasulullah, kula niki mboten saged berangkat ke masjid. Saya nggak bisa berangkat ke masjid. Saya ini buta dan tidak ada yang nuntun ya Rasulullah. Tolong kula diberi izin, diberi keringanan. Saya ingin sholat di rumah ya Rasulullah. Dos pundi? Kata Rasulullah, farakhasallahu Rasulullah. Diberi rukhsah, nggih mboten napa-napa, panjenengan sholat ten griya mawon. Ketika orang ini berpaling, ditanya lagi oleh Nabi, sebentar, hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah Anda mendengarkan azan? Dijawab, na'am, nggih ya Rasulullah, meskipun saya buta, saya masih dengarkan suara azan. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau gitu penuhilah panggilan azan tersebut. Iku padahal buta, Pak. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah ini wong buta, repot-repot, rekoso, datang ke Nabi njaluk keringanan. Kata-kata njaluk keringanan itu dalil bahwa pada dasarnya para sahabat Nabi sholat itu pundi. Seandainya sholat di rumah itu boleh, nggak mungkin orang tua ini loro-loro sholat nang melas beres toh. Tapi dia njaluk keringanan, itu dalil para sahabat sholat itu pundi. Ten masjid. Lah nek jenengan kudu nyuntuh Kanjeng Nabi, nyuntuh para sahabat monggo salat ten masjid. Gak kok nek ono kajian tok terus nang masjid kabeh ini. Monggo kita makmuraken masjid Al-Ittihad. Nggih, nomor pinten niku? Nomor 3. Isae jam pinten nggih? 35. Oh, 20 menit lagi. Oke. Yang nomor 3, bukti cinta kepada Nabi yang nomor 3 adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Sampean ngaku dadi umat Nabi, sampean kudu ngedoi nebehi napa ingkang sampun dilarang kali Kanjeng Nabi. Rasulullah melarang riba, tinggalno. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah, Allah melaknat orang yang memberi makan riba, yang makan riba, yang mencatatnya dan kedua saksinya hum sawa, semuanya kena laknat. Tinggalkan riba. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-washima wal mustausima. Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Tinggalkan. Rasulullah melarang an-namisya wal mutanammisa, orang yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya. Dalam apa? Rasulullah aku tadi ngomong apa? Keliru ya? Alhamdulillah. Berarti sampean enggak ngantuk. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita meninggalkan apa? Mencukur alis. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya. Apalagi kalau cukurnya dihilang, diganti tato. Aja menggabungkan dua hal yang terlaknat. Rasulullah melarang kita membuka aurat, maka tutuplah aurat. Pokoknya nopo sing dilarang Kanjeng Nabi monggo kita doi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang diperintahkan Nabi, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang Nabi, berhenti, stop, jangan diteruskan. Zamane para sahabat itu mek ono loro, perintah mbek larangan. Perintah kerjakan, larangan stop. Itu zamane sahabat. Nek zaman saiki gak.
Nek diperintah Ustaz iki hukumnya sekedar sunnah apa wajib Ustaz? Para sahabat. Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rakataini. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai sholat 2 rakaat. Itu para sahabat langsung lakoni. Gak ono sahabat sing ngomong ini, sik Kanjeng Nabi iki sunnah apa wajib? Gak ono. Iki perintah, kerjakan. Itu para sahabat. Nah, ini nomor setunggal tadi apa? Membenarkan beritanya Nabi. Nomor 2, menjalankan perintahnya Nabi. Perintah ini umum nggih, kalau diperinci luas, sholawat termasuk. Yang nomor 3, meninggalkan larangan Nabi. Yang paling sulit yang nomor 4, Pak. Bismillah. Yang paling sulit yang nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi. Artinya panjenengan kalau ibadah panjenengan harus sesuai dengan ibadahnya Kanjeng Nabi. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Aisyah, riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal di dalam agama tidak sesuai dengan perintah Nabi, bukan bagian dari perintah Nabi, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Ini yang nomor 4 yang paling banyak orang nggak bisa. Jangan beribadah kecuali dengan syariat yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau Rasulullah sudah menggariskan, mensyariatkan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau urusan duniawi ya monggo, sampean gawe pesawat terbang, gawe komputer, gawe AC, gawe kamera, gawe mic, terserah monggo. Urusan donya sak karepe sampean, sak canggih-canggih ini sampean, terserah monggo. Iku nek urusan donya, tapi nek urusan akhirat gak oleh nambah-nambahi. Nek urusane agama itu sami'na wa ta'na. Wonten dalil monggo dilampahi, mboten wonten nggih gak usah dilampahi. Ini urusan agama niku. Lah, supaya amal kita sesuai dengan amalan Kanjeng Nabi, perhatikan 7 kaidah penting. Saya terangkan 7 kaidah ini. Semoga cukup waktunya. Supaya amalan kita sesuai dengan amalan perintah Kanjeng Nabi, maka perhatikan 7 kaidah ini. Yang pertama, ini sudah sering ya saya sampaikan, ini kan murojaah juga, murojaah karena kita mulai kitab baru ini. Sebenarnya sudah disampaikan pada kitab-kitab yang lain. 7 kaidah ini yang pertama, al-adad, bilangan. Rasulullah kalau sudah menentukan bilangan ibadah, ambil, jangan diubah-ubah. Ya, kaidah yang pertama apa tadi? Al-adad, bilangan. Rasulullah kalau sudah menentukan bilangan ibadah tertentu, maka jangan diganti-ganti, diganti tambah salah. Contoh, sholat subuh kali rakaat sampai hari kiamat, sholat subuh gak oleh diubah-ubah jadi 3 rakaat. Nggih mboten? Ustaz, tapi kula iku ikhlas lho Ustaz. Ikhlas kan di Allah Subhanahu wa taala. Nggih Mas, meskipun sampean ikhlas gak diterima Mas. Soale gak sesuai karo tuntunan. Ikhlas nomor 1, nomor 2 ibadah kudu cocok kali ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngoten. Contoh, setelah sholat di antara zikir yang diajarkan adalah subhanallah berapa kali? 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Pertanyaannya, bagus mana? Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 3 kali, 3 kali, ataukah 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali? Bagus mana? Bagus 3 kali, 3 kali. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tuntunan. Jadi bagus dan tidak itu bukan selera perasaan. Bagus dan tidak itu sesuai dengan apa? Dalil dan contoh Kanjeng Nabi. Nomor setunggal niku. Nomor kali kaidahnya adalah az-zaman, waktu. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, pegang waktu itu, jangan diganti-ganti. Diganti salah.
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah Allah tentukan waktu-waktunya. Terus ada orang salat subuh jam 8 siang, pagi, enggak ada udzur, enggak ada apa, wis capek aku, barang salatnya diganti jam 8. Sah napa mboten? Tapi wong ikhlas, meskipun ikhlas gak diterima. Kenapa gak diterima? Waktumu menyelisihi waktunya Nabi. Contoh lain, Rasulullah ngajarkan kepada kita bahwa wukuf itu tanggal 9 Dzul Hijjah. Terus kasut udah ada 9 Dzul Hijjah itu waktunya orang wukuf. Terus orang ngomong, waduh, saya pengalaman tahun lalu itu wukuf tanggal 9 terlalu padat orang-orangnya. Orangnya banyak, saya gak konsentrasi. Saya mau konsentrasi tanggal 8 Tarwiyah, saya mau wukuf sendirian supaya tenang, lebih khusyuk. Gimana? Boleh gak itu? Gak boleh. Kenapa? Karena waktumu telah menyelisihi waktu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jelas gak? Yang nomor 3, al-makan, tempat. Jika Rasulullah sudah menentukan tempat ibadah, pegang tempat itu dan jangan diganti-ganti. Tempat sucinya umat Islam ada 3. Betul? Betul apa enggak? La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bepergian jauh ke sebuah tempat dalam rangka beribadah, menganggap berkah tempat itu kecuali 3 tempat saja. Betul? Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Al-Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian ada orang membuat tempat sendiri dikeramatkan. Seperti orang Syiah punya tanah suci sendiri di mana? Karbala. Seperti orang Ahmadiyah punya tempat sendiri namanya Kodean. Haji ke sana. Atau meyakini tempat ini keramat, padahal tempat itu nggak pernah diajarkan Nabi. Nah, itu nggak boleh. Meyakini ada sumur lain selain sumur apa? Zam-zam, ini sumur keramat dah, karena tempatnya ini lo gak dicontohkan Nabi. Tak benar Zam-zam dicontohkan Nabi, gini betul? Ma'u Zam-zam lima syuribalahu, air Zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Oke, tempat selesai. Nomor pinten tadi? Sekarang nomor 4. Nomor 4. Dulu. Kok berselisih pendapat sampai ini? Tempat, bilangan, waktu. Sudah kan? Sekarang nomor 4. Sekarang 4. Al-jins, jenis. Jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, wis itu pakai, jangan diganti-ganti. Rasulullah ngajari kita contoh. Contohnya apa ya? Korban. Korban Rasulullah ngajari cuma 3 hewan saja. Sapi, onta, sama kambing. Kambing ada 2 jenis, yaitu domba dan ya wedhus iku situ apa jenenge. Itu ya wis iku. Aja diganti. Kalau diganti kurban dengan 1000 jago atau 30 kelinci, ya nggak bisa. Karena apa? Karena jenisnya sudah ditentukan oleh Rasul. Paham ya? Terus nomor 5. Al-miqdar, ukuran. Rasulullah kalau sudah menentukan ukuran, ya sudah pakai itu. Contoh, nisabnya harta kita 20 dinar, setara dengan 85 gram emas. Ya sudah pakai itu. Atau zakat fitrah, berapa? 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 3 mud. 4 mud apa 3 mud? Berapa? Intinya 1 sok. Dua para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, itu tidak apa-apa lah. Tapi intinya 1 sok. Ukuran, contoh lagi, ukuran itu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak wedok, anak lanang itu 2:1. Gini betul? Ya wis iku, aja digonta-ganti. Nah, ngoten nggih. Yang nomor pinten? 6. Yang nomor 6 adalah al-kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara ibadah, pakai yang itu, jangan pakai yang lain. Tata cara zikir gimana? Yo, yang diajarkan Nabi. Wadkur zikiro sopo siro.
Rabbaka ing pangerane sira, fi nafsika ing dalem jiwane sira, tadarruan hale merendahkan diri, wahifatan hale cemas, wadunal jahri minal qauli lan hale orang gedekno swara. Paham bahasa Jawa kalau? Wadkur, berzikirlah, Rabbaka kepada Tuhanmu. Bagaimana cara zikirnya? Fi nafsika, dalam dirimu. Ojo rame-rame, apalagi pakai ditabui. Fi nafsika, dalam dirimu. Ijen-ijen maksudnya gitu. Terus fi nafsika, tadarruan, merendahkan diri, khusyuk, wahifatan, cemas, wadunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Surat Al-A'raf ayat 205 ya, verse 5. Nah itu. Contoh lagi, contoh yang lain. Tawaf. Tawaf itu kan putarannya itu kan berlawanan dengan berlawanan dengan arah jarum jam, gitu mboten? Terus kemudian ada orang nyeleneh, wes kok kabeh kok muter ngene ya. Aku pengen muter ngene. Ya tambah salah. Gerakan sholat, berdiri, ruku, habis ruku berdiri lagi. Ustadz kok gak enak, Ustadz sudah berdiri ruku kok ngapain berdiri lagi, Ustadz? Harusnya kan berdiri ruku lanjut sujud. Kalau sampean modifikasi kayak gitu tambah salah. Kalau Rasulullah sudah menentukan tata cara, monggo kita lampahi tata cara yang sudah diajarkan Kanjeng Nabi. Sing terakhir Pak, monggo dicatat as-sabab, sebab. Sampeyan tulis nomor niki. Oke, as-sabab, sebab. Jika Rasulullah sudah menentukan sebab tertentu, ya pakai sebab. Jangan mencari sebab-sebab yang salah. Lah sebab di dalam Islam itu Pak ada dua. Saya ulangi nggih, sebab. Sebab di dalam Islam yang dibolehkan itu ada dua. Yang pertama adalah sebab syar'i. Sebab apa? Syar'i. Maksudnya apa Ustaz sebab syar'i itu Ustaz? Maksud dari sebab syar'i adalah sebab yang keberadaannya itu ditunjukkan dalil, atau sebab yang ada dalilnya, gitu aja wis. Saya ulangi lagi nggih. Sebab itu ada dua yang dibolehkan. Yang pertama sebab syar'i, sebab yang ada dalil. Contoh, panjenengan sakit terus pengen sembuh, berarti panjenengan ingin mencari sebab-sebab kesembuhan, gitu betul? Terus panjenengan minum zam-zam, boleh nggak ini? Pengen sembuh minum zam-zam, boleh betul? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ada dalil. Rasulullah SAW sampun dawuh, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niatan peminumnya. Sampai minum zam-zam, bismillah ya Allah, kula nyuwun kesembuhan dumateng panjenengan ya Allah. Bismillah, terus diminum zam-zam, insya Allah sembuh. Sampeyan pengen ampalane anak sampeyan itu kuat, ayo nak sampeyan ya Allah sampeyan panjenengan berikan hafalan yang kuat kepada anak saya Allah. Bismillah nak diminum nak. Boleh atau bukan? Kenapa kok boleh? Karena ada dalil. Itu sebab yang pertama. Sebab yang ditunjukkan dalil. Pek awakku gak enak kabeh ngene rek. Kretek gak enak kabeh. Ya wis, aku tak bekam ae. Nah, mencari sebab supaya badannya enak dengan bekam tadi itu boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena Nabi melakukan itu. Berarti sebab ini ada dalilnya. Paham nggih? Oke, itu sebab yang pertama, sebab syar'i. Yang kedua, sababun kauniyun qadariyun. Sababun kauni atau sebab qadari. Sebab qadari ini sebab yang enggak ada dalilnya, Pak. Sebab ini enggak ada dalilnya, tapi terbukti secara ilmiah. Maka boleh. Maka boleh. Sampeyan pengen anget-anget, sampeyan mencari sebab, nyalakno api. Boleh enggak itu? Nyata, ilmiah. Panjenengan
Dan jadi sebab yang nomor 2 ini sebab kauni yang tidak ada dalil tapi dibuktikan secara ilmiah. Contoh. Ada orang sering sahabat punya contoh ini. Ada seorang yang perutnya sakit, murus, selalu ke kamar kecil, diare atau mencret jare wong Jawa. Jare wong Jawa jare mbah-mbahku biyen. Ya. Nek putune iku mencret gak waras-waras digelekno apa? Digelekno godhong jambu terus diminum utawa jambu klucuk itu terus diminum dimakan dikunyah sing sepet itu sing semakin sepet semakin mampet menurut mereka. Nah, ini namanya sebab kauni. Lah ini boleh apa enggak? Loh, saya ngomong boleh duduk sampai. Saya ngomong boleh itu dokter. Nah, menurut dokter ini terbukti secara ilmiah, ya itu bukan gitu. Ustadz gak tahu itu ilmunya. Yang tahu dokter, Ustadz gak bisa jawab. Nah, itu kalau menurut dokter itu bisa benar diadakan eksperimen, dibawa ke laboratorium, diadakan uji coba dan terbukti secara ilmiah. Boleh nggak kita mencari sebab seperti ini? Boleh. Karena apa kok boleh? Karena terbukti secara ilmiah. Saya ulangi, sebab ada 2. Sebab yang syar'i karena ada dalil. Yang kedua sebab apa tadi? Kauni. Nggak ada dalil tapi terbukti secara ilmiah. Lah yang nggak boleh itu sebab yang nggak ada dalilnya dan tidak terbukti secara ilmiah. Nduk desoku Lamongan, daerah Tambaan. Nek ana bocah cilik wis umure gede durung iso mlaku, digelekno iwak kutuk. Pernah krungu wong Surabaya ngene iki? Gak krungu sampe. Hah? Nek nduk desoku nek ana wong wis arek umur 3 tahun durung iso mlaku, digelekno apa? Ikan apa bahasa Indonesia ikan kutuk? Cari ikan gabus, disabetkan ke kakinya supaya bisa jalan. Pertanyaannya, ini sebab boleh enggak? Kita uji. 1, ada dalilnya enggak? Ya jelas enggak ada. Masa Rasulullah ngomong tentang ikan gabus enggak ada. Secara dalil syar'i enggak ada. Oke, sekarang dalil yang nomor 2, sebab apa tadi? Kauni. Bisa apa enggak? Bukan sampean yang jawab, dokter yang jawab. Tapi kira-kira gak pakai dokter ya jelas lah ya. Masa kan hubungannya iwak kutuk disabetne iso melayu, kan gak mungkin. Contoh yang lain. Kayaknya sebelum adzan ini ya. Contoh yang lain. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau mungkin lebih di Jombang ada dukun cilik. Terkenal ya. Enggak tahu saya kisah sakti apa gak, wallahu a'lam. Jare ini biyen iku sakti, duwe batu nek dicelupno nang gone cairan diombe iso waras. Lah sebab pengen sembuh datang ke Ponari, minta batunya dicelupkan ke air terus diminum. Lah sebab seperti ini boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh. Pertama karena enggak ada dalil. Kedua, tidak terbukti secara ilmiah. Kalau ini untuk mengatakan enggak boleh, enggak perlu Ustaz. Dokter pasti mengatakan enggak boleh. Karena mengurangi jatah dokter. Alhamdulillah adzan nggih. Ya, monggo adzan. Kita sholat dulu kalau nggak salah tadi nggih. Adzan, sholat dulu. Lah nanti mungkin dilanjut sedikit monggo. Ya. Katen kita cukupkan di sini. Tes. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Bapak Takmir yang Masya Allah melayani kita semua. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita jelaskan tentang syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan rukun Islam yang kedua adalah as-shalah. Shalah adalah min aujabil wajibat.
kewajiban yang paling wajib. Salat ini ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah perintahkan zakat dengan perantara Jibril alaihissalam. Allah perintahkan puasa pun demikian, sebagaimana perintah-perintah yang lain. Tetapi kalau sholat tidak, Allah mewajibkan sholat dengan cara Allah mengisra mi'rajkan nabinya. Betul? Allah angkat nabinya sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan satu syariat, yaitu sholat 5 waktu, tidak pakai perantara lagi. Ini menunjukkan saking pentingnya sholat. Dan dalam hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Makanya kita hati-hati masalah sholat. Dan dosanya meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosanya berzina, berjudi, bahkan membunuh nyawa. Dan ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Banyak orang yang mengatakan, meskipun suami saya ini nggak sholat, tapi masya Allah dia itu baik, nggak pernah judi, nggak pernah minuman keras, nggak pernah bentak saya, dia baik sama anak-anak saya, baik meskipun dia nggak sholat. Lah, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak pernah sholat. Ya, dosanya orang meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosanya berjudi, minum minuman keras. Ya, serius. Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita ini dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Gak boleh sembarangan masalah sholat. Sak nakal-nakale sampean ojo sampai ninggalno sholat. Tapi ojo nakal. Maksudnya ojo salah paham sampean. Soalnya nek sampean ninggalno sholat, ojo Islami sampean. Sholat iku cagake agama. Tiangnya agama. Saya mau tanya panjenengan, ini masjid kalau nggak ada cagaknya, berdiri nggak masjid ini? Nggak bisa. Sama orang ngaku Islam, tapi dia nggak sholat. Sama dengan bangunan nggak ada tiangnya. Nah ini makanya harus hati-hati Pak masalah sholat. Monggo sing semangat sholat. Nah kemudian saya ingin menerangkan bagaimana hukum orang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat itu ada perinciannya. Silakan dicatat ya. Niki sampean sabar nggih, dilanjutaken niki. Mboten napa? Nggih, ngapunten Pak Takmir nggih. Nggih. Hukum orang meninggalkan sholat niku terperinci. Nomor setunggal, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini perincian pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Maka perincian yang pertama ini para ulama sepakat orang itu keluar dari Islam. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi sepakat kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, dia keluar dari Islam. Sepakat, tidak ada perselisihan para ulama. Kalau sampai apa tadi yang nomor pertama? Mengingkari. Berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri aw bainahum as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha, maka barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Itu kalau mengingkari. Sampeyan lapo gak salat? Ki opo salat itu? Bisa enggak mengingkari? Tidak mau, maka orang ini keluar dari Islam menurut kesepakatan para ulama. Terus hukumannya apa? Hukumannya berat, disuruh tobat. Kalau dia tobat, alhamdulillah, dijelaskan sholat wajib, hujahnya ini, dalilnya ini. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak tobat, maka hukumannya berlaku adalah hukuman bunuh.
dan dia dihukum bunuh sebagai orang murtad, tidak disolati, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh didoakan. Berat apa enggak? Berat. Itu kalau mengingkari. Sepakat para ulama. Dan dihukum bunuh. Yang bunuh siapa? Gak boleh sembarangan orang, harus ada payung hukum, harus ada legalitas hukumnya. Kalau nggak ada, nggak boleh ngawur. Sampean, oh gitu, tonggoku gak pernah sholat. Ustakan dari sampean sholat, apa? Langsung cukup. Gak boleh. Harus ada payung hukumnya. Kalau nggak ada, tugas sampean berdakwah. Tugas sampean apa? Berdakwah. Itu kalau ada payung hukum negara. Kalau nggak ada, nggak boleh sembarangan, nanti bisa terjadi pertumpahan darah. Tugas kita berdakwah. Oke? Tapi hukumannya kita jelaskan. Yang nomor 2, orang meninggalkan sholat tapi nggak mengingkari. Dia meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajibannya. Meninggalkan sholat bukan karena mengingkari, tapi karena malas misalnya. Contoh. Panjenengan kenapa kok nggak saya lihat nggak pernah sholat? Kenapa sampean nggak sholat, Mas? Iya Ustaz. Ngapunten Ustaz, saya tahu sholat wajib dan saya tahu Ustaz saya berdosa. Saya sedih Ustaz. Tapi apa saja? Saya mau sholat itu selalu malas. Pulang kerja capek, wis malas. Tapi aku ngakui Ustaz, sholat itu wajib. Pertanyaan saya, yang nomor 2 ini beda nggak dengan yang pertama? Beda nggih? Kalau pertama jelas-jelas apa tadi? Mengingkari, menolak, tidak mau. Nah, yang kedua ini dia itu ngerti ki wajib, iman, yakin ini rukun Islam, tapi karena males, pekerjaan numpuk, ditunda-tunda, akhirnya nggak sholat. Tapi hatinya masih meyakini bahwa dia wajib. Berarti kan beda nggih sama yang pertama nggih. Nah, yang perincian nomor 2 ini yang tidak mengingkari, cuman karena males tadi ini hukumnya bagaimana? Apakah sama dengan yang pertama tadi dihukumi kafir atau bagaimana? Nah, yang kedua ini terjadi perselisihan para ulama. Yang nomor 2 ini tadi yang tidak mengingkari, masih meyakini dalam hatinya, meninggalkan tapi masih meyakini kewajibannya. Menurut Imam Ahmad, ini terjadi perselisihan para ulama ya. Menurut Imam Ahmad, orang yang nggak sholat karena malas dihukumi seperti yang pertama. Imam Ahmad gak pakai membedakan malas apa gak malas. Imam Ahmad gak pernah bedakan mengingkari apa gak mengingkari, malas apa gak malas. Yang penting awakmu ninggal sholat. Karena dalilnya gak diperinci, dalilnya umum. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Kalau orang meninggalkan sholat maka dia kafir. Kata Imam Ahmad umum. Gak peduli dia malas apa gak malas, dia mengingkari apa gak mengingkari, yang penting awakmu gak sholat. Jelas ya? Sehingga hukumannya pun sama, disuruh tobat. Kalau tobat alhamdulillah, kalau enggak hukum bunuh. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya. Pendapat yang nomor 2 dari perincian nomor 2 yang tidak mengingkari tadi, pendapat yang nomor 2 ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lain mengatakan nggak sampai kafir. Karena dia dalam hatinya masih apa? Masih meyakini. Kata Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanafiyah dan madhab yang lain, orang yang meninggalkan sholat selama hatinya masih mengimani kewajibannya cuma karena malas, karena kecapean, malas dan seterusnya. Kata Imam Syafi'i, orang ini nggak sampai kafir. Tetapi yartakibu ya al-kabair. Dia telah melakukan dosa besar. Dia melakukan apa? Dosa besar. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia aku tidak ahli sholat. Ya. Jadi dosa besar, tapi nggak sampai kafir. Terus apa hukumannya menurut pendapat nomor 2 ini? Kata Imam Syafi'i dan imam yang lain, hukumannya disuruh tobat. Kalau nggak tobat sama, dihukum bunuh juga. Hukum bunuh juga, cuma bedanya habis dibunuh boleh disolati, boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, dan boleh diwarisi hartanya. Jelas? Dia dihukum bunuh tapi statusnya masih Islam. Jelas perbedaannya dengan yang pertama?
Nah, terlepas khilaf pendapat para ulama tentang meninggalkan sholat, intinya meninggalkan sholat itu berat apa enggak? Berat, bahaya. Ojo diku sepele, Pak. Nah, itu sholat sampun. Saat ini zakat. Ini zakat iyo panjang aja, tak buat simpel aja. Zakat itu ada dua. Secara umum zakat itu ada dua, zakat fitrah atau zakat fitri dan zakat mal. Zakat fitri itu dikeluarkan di penghujung Ramadan sampai batas terakhir menjelang sholat Id. Yang dikeluarkan berapa? 1 sok. Ya kurang lebih lah 3 kilo atau 2,5 kilo. Ya itu sudah paham semuanya. Yang nomor 2 zakat mal. Zakat mal itu zakat harta kita, harta benda. Uang, emas, perak, terus perdagangan, pertanian, itu namanya zakat mal. Lah secara umum panjenengan itu wajib mengeluarkan zakat mal kalau terpenuhi syaratnya. Di antara syaratnya adalah mencapai nisab. Jadi kalau panjenengan punya harta dan hartanya panjenengan sudah mencapai nisab, berarti panjenengan dianggap kaya dalam Islam. Kapan orang itu dianggap kaya dalam Islam? Kalau hartanya sudah mencapai nisab. Lah, nisabnya harta kita itu berapa? Jika sampai nisab itu kita wajib zakat. Lah nisabnya itu berapa? 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 Ishruna dinar, 20 dinar. Jadi ono uang duwe utawa emas seukuran 20 dinar, maka dia mencapai nisab, dianggap orang kaya. Lah 20 dinar itu berapa rupiah? Kan gitu nggih. 20 dinar itu 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram emas murni. Saya ulangi. Nggih, perlu diulangi? 20 dinar itu 1 dinarnya 4,25 gram emas murni atau 4/4 gram emas murni. Kalau 20 dinar berarti 4,25 kali 20 berapa? 85 gram emas murni. Berarti kalau antum punya uang seukuran 85 gram emas murni, Anda orang kaya menurut Islam. Mencapai nisab. Lah, sekarang 85 gram emas murni itu 1 gramnya berapa? Berapa? Kadang 900 sekian, antara 900 sampai 1 juta ya? Dalam 1 juta. Anggaplah 1 juta biar mudah ngitungnya. Fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Tapi untuk menjelaskan ke panjenengan biar gampang hitung-hitungannya, anggaplah misalnya sekarang krusnya 1 juta, berarti kalau 85 gram, berarti berapa juta? 85 juta. Berarti kalau panjenengan punya uang 85 juta, setara dengan 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni, berarti Anda kaya. Berarti Anda memenuhi nisab. Apakah langsung dizakati? Enggak, karena ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Haul, ditunggu 1 tahun. Saya kasih contoh begini. Misalnya, saya punya uang 50 juta per hari ini. Misalnya. Per hari ini misalnya saya punya uang berapa tadi? 50 juta. Nyampe nisab apa enggak? Belum. Ternyata besok hari Ahad, misalnya saya dapat rezeki uang 40 juta. Berarti besok uang saya ada berapa? 90 juta. Gitu? Berarti besok hari Ahad ya, uang saya 90 juta. Sampai nisab apa enggak? Apakah langsung saya keluarkan hari itu? Enggak. Saya pergi ke kalender, saya lingkari tanggal berapa sekarang ini. Jelas apa betul? Anggaplah kalau ini misalnya sekarang bulan apa? Komaria. Itu Agustus, itu September. Anggaplah, biar mudah aja. Anggaplah
misalnya 3 Sya'ban. Jadi zakat mal itu gak mesti Ramadan loh. Orang salah paham, pokoknya Ramadan banyak ngeluarin zakat mal. Gak mesti zakat mal itu gak mesti apa? Tergantung kapan nisabnya. Tapi anggaplah. Misalnya saja 2 Muharram. Saya lingkari 2 Muharram. Jelas ya? Berarti saya ingat-ingat per 2 Muharram tahun ini uang saya mencapai nisab. Tidak saya keluarkan, ditunggu 1 tahun. Karena Islam itu rahmat. Barangkali orang ini bisnis, dikasih kesempatan dulu mengembangkan diri. Tahun depan tanggal 1 Muharram saya lihat lagi uang saya. Jelas? Tahun depan berarti tanggal 1 Muharram gitu. 1 tahun intinya. Kalau misalnya itu 23 Muharram berarti tahun depan 22 Muharram. Saya lihat uang saya, ternyata uang saya tambah banyak. Wong contoh ae kok. Daripada contoh kurang lalu contoh tambah gitu. Contoh misalnya tahun depan uang saya jadi 200 juta. Sampai nisab? Sampai gitu. Berarti saya keluarkan tahun depan 2,5% dari uang yang saya tadi itu terakhir berapa? Kalau 200 juta berarti 2,5% dari 200 juta berapa? 5 juta. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta gitu. Nek 1 M berarti 25 juta. Nggih. Tapi misalnya tahun depan tanggal 22 Muharram saya lihat ternyata namanya hidup ini kan ada resiko gitu. Ada misalnya ada kecelakaan, misalnya ada orang anak sakit, istri sakit atau sakit butuh operasi misalnya, atau biaya pendidikan anak susut menjadi 80 juta. Apakah bayar 80 juta? Kembali lagi tergantung harga emas pada waktu itu. Paham ya? Kalau misalnya harga emas pada waktu itu ternyata masih belum mencapai nisab, berarti dia tidak wajib bayar zakat. Jelas kinten-kinten? Nah, sudah tinggalkan zakat. Sekarang puasa. Puasa jelas ya. Gimana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terakhir haji. Nah, haji ini penjelasannya panjang. Jadi intinya saja bahwa setiap seorang muslim seumur hidupnya dari bayi sampai mati itu diberi kewajiban satu saja. Apa? Melaksanakan ibadah haji. 1 kali aja itu yang wajib. Itu pun jika apa? Mampu. Inilah rukun Islam jamaah yang disampaikan oleh yang ditanyakan malaikat Jibril kepada siapa tadi? Rasulullah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ada pertanyaan silakan. 1 atau 2 ya. Jangan banyak-banyak. Ustadz, bagaimana dengan orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan tertentu dan tidak perlu sholat lagi? Bagaimana hukumnya? Tingkatan yang bagaimana? Saya mau tanya, adakah orang di dalam Islam ini yang tingkatannya melebihi Rasulullah? Tolong dijawab, ada enggak? Perhatikan, saya terangkan. Seluruh umat manusia, banyak miliaran manusia, itu difilter sama Allah. Difilter sama Allah menjadi orang-orang yang Islam saja. Dan alhamdulillah, kita filteran pertama masuk di sini. Betul apa enggak? Dari orang Islam yang bawahnya ini difilter lagi. Ya kan? Difilter lagi menjadi para kekasih Allah, wali-walinya Allah. Dan tidak semua orang ngaku Islam kekasih Allah, betul tak? Karena sesuai dengan tingkatannya, semakin dia iman semakin tinggi kewaliannya. Dari orang muslim diangkat menjadi para wali. Dan para wali itu gak mesti harus sakti. Gak harus sakti. Wali yang paling inti itu istiqomah menjalankan apa? Agama. A'dhamul karamah al istiqomah. Gede-gedene karamah yaitu istiqomah dalam agama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aita rajulan
yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa la taghtarru. Jika kalian melihat seorang berjalan di atas air atau terbang di angkasa, la taghtar, jangan kamu tertipu. Langsung dikatakan wali, lah jangan tertipu. Kata dukun-dukun ke sini so. Ya betul? Setan-setan pun baik yang bisa. Jangan tertipu karena setinggi-tingginya karomah adalah istiqomah dalam agama. Makanya kalau engkau melihat orang yang bisa terbang, jalan di atas air, kembalikan ke ibadahnya. Kalau nggak sholat, nggak mungkin itu walinya Allah. Tapi dia adalah walinya setan. Paham? Lah, wali-wali ini dipilih lagi oleh Allah menjadi para nabi. Karena tidak semua wali menjadi nabi. Tapi kalau nabi pasti wali. Gini betul? Dari nabi-nabi yang banyak ini difilter lagi oleh Allah menjadi para rasul. Betul? Karena nggak semua nabi jadi rasul. Yang rasul-rasul ini difilter lagi oleh Allah menjadi ulul azmi. Siapa yang bisa menyebutkan ulul azmi? Ada berapa? Siapa aja? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sak donya jagat raya ini difilter Allah menjadi 5 orang. 5 ini difilter lagi sama Allah menjadi 2 orang. Al-Khalil, kekasih Allah. Siapa 2 orang ini? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. 2 orang ini difilter lagi. Maqamah Mahmudah, Al-Wasilah, As-Syafa'ah. Siapa? Rasulullah Muhammad. Makhluk Allah tertinggi. Tidak ada makhluknya Allah di jagat raya ini yang melebihi Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sholat sampai bengkak-bengkak. Gini betul? Awak miku wali sing nomor biru. Kok gak sholat iku lho? Iki Rasulullah itu bukan sekedar wali, mbahnya, dungdengnya wali. Bahkan nomor pok sudah, wis gak ono tungkulane meneh. Ngene mboten? Iku Rasulullah salat. Bahkan setiap malam menjelang subuh itu Rasulullah nangis tuh. Dipapak sama siapa? Kok dipapak? Dijemput sama Bilal. Senengannya Bilal itu kalau menjelang sholat subuh datang ke Nabi kasih tahu, ya Rasulullah sudah waktunya sholat subuh. Itu Rasulullah sholat sampai nangis-nangis tuh. Sampai bengkak kakinya. Itu kalau mau jadi wali sungguh. Ya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni Allah? Kenapa kamu sampai nangis-nangis seperti ini menjalankan sholat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Bilal, afala akunu abdan syakura. Wahai Bilal, tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah sholat, Rasulullah puasa. Nah, jadi gak bener itu. Kalau ada orang ngaku tingkatan tertentu terus ninggal sholat, gak kelamben. Nah itu gak usah diyakini. Jadi gini loh Pak, beragama itu monggo kita nuruti Kanjeng Nabi. Nabi melakukan, ayo nurut. Nabi berhenti, kita berhenti. Berjalanlah bersama Rasul dan para sahabat. Berhentilah bersama Rasul dan para sahabat. Selamat. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Sataftariku, Rasulullah SAW bersabda, Innal Yahud, iftaraqatil Yahud ala berapa? 71 millah. Kata Rasulullah SAW, Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala 72 millah. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kata Nabi, wasataftariku ummati ala 73 millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku, kata Nabi, terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa satu yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan sifat, bukan menyebut merek. Rasulullah nggak mengatakan suku A, suku B. Rasulullah nggak mengatakan kelompok A, kelompok B. Rasulullah nggak mengatakan yang warna kulitnya A, warna kulitnya B. Nggak. Rasulullah menyebutkan sifat. Ya, sifat, nggak peduli nama-nama. Yang penting sifatnya ini.
Hakikatnya ini, siapa satu yang selamat itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Semua para sahabat Nabi itu wali-walinya Allah. Mereka berjuang dalam perang Badar, perang Uhud. Mereka ahli sholat. Tentara Romawi itu, sebelum tentara Islam perang sama tentara Romawi, itu komandannya Romawi itu mengirim mata-mata. Endi sih pasukannya Muhammad sing jari ini pemimpinnya Saifullah, pedangnya Allah itu. Siapa namanya? Penasaran, karena menang terus. Akhirnya orang Romawi itu ngirim pasukan, ngirim apa? Teleksandi, mata-mata, dilihat. Kalau malam hari itu bagaimana, kalau siang hari bagaimana, akhirnya datang ke komandannya. Bagaimana orang-orang Islam itu? Dijawab sama mata-mata ini, wallahi, demi Allah, wahai komandan, aku melihat kaum yang kalau malam hari mereka itu seperti rahib-rahib dalam gereja mereka. Menangis, berdoa, sungguh-sungguh. Tapi kalau di siang hari, mereka laksana kesatria-kesatria penunggang kuda yang perkasa. Itu para sahabat, para walinya Allah, sholat, berjuang. Ya begitu ya. Jadi ya jangan kemudian meyakini kalau orang di martabat tertentu itu meninggalkan sholat. Itu tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Ustaz, semoga Allah memberikan kesehatan bagi panjenengan dan keluarga. Amin. Semoga panjenengan juga semuanya. Katanya kan air zam-zam sesuai niat peminumnya, Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang tua yang menginginkan anaknya kuat hafalannya? Pertanyaannya itu kan yang minum zam-zam anaknya, sedangkan yang berniat orang tuanya. Ya, dua-duanya minum. Ya, ibunya minum, anaknya. Pertanyaannya bagus. Itu menunjukkan ketika saya jelaskan tadi itu dipikir sama beliau ini. Ya, dua-duanya niat, anaknya ya nak sampai niat sing apik nak. Ma'u zam-zam 5 syurib. Pertanyaan bagus nih ya. Saya rasa cukup sampai di sini nggih. Sampun dalu, sampun wengi. Terima kasih untuk takmir yang telah menyediakan tempat. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan panjenengan semuanya. Nanti kalau keluar yang tertib, jangan meninggalkan sampah, jangan amburadul, yang tertib, yang rapi. Sebelum sampai sini tadi tempat ini bersih, keluar wajib bersih. Setuju? Ya. Tertib, rapi, sopan, santun, senyum. Jangan dilanggar itu semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ngapunten kalau ada salah ucap, salah kata. Semoga pertemuan kita di Masjid Al-Ittihad ini menjadi isyarat kita dipertemukan Allah di surganya luas. Amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.